Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama podcast ADSEF Ahmad Dahlan Syariah Economic Forum. Dengan tema kali ini, membeli saham yang menguntungkan di tengah ancaman resesi global 2022. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Khairiyah yang akan menemani kalian pada hari ini. Mungkin langsung saja teman-teman, di sebelah saya ada narasumber yang sangat luar biasa, beliau Bapak Heri Gunawan Muhammad. Boleh nih Pak, saya hai ke kamera Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, teman-teman investor, calon investor semua yang dirahmati Allah. Selamat siang, selamat sore ya, siang menjelang sore pada hari ini. Bertemu kembali dengan saya Heri Gunawan Muhammad dari Avanci Sekuritas Indonesia. Ya. Mungkin langsung saja nih Pak. Mungkin untuk diskusi kali ini terkait tema kita membeli saham yang menguntungkan di tengah ancaman resesi global 2022. Ada beberapa pertanyaan dari kita. Yang pertama adalah bagaimana sih Pak kita dapat mengetahui itu saham yang menguntungkan bagi kita atau tidaknya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Saya panggilnya Mbak Maftuh. Iya, boleh. Oke, Mbak Maftuh. Mbak Maftuh dan teman-teman investor sekalian, jadi kalau kita bicara resesi 2023 ya, Oh iya, orang bilangnya kan tahun 2023 adalah gelap ya. Artinya sebenarnya begini, jangankan tahun 2023, 5 menit, 10 menit lagi pun kita tidak akan tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Cuman kita belajar, ada beberapa yang perlu kita tegaskan tentang kalimat itu sendiri. Yang pertama, ancaman resesi. Resesi sendiri kita sudah ngalami tuh tahun 2020, artinya secara 3 kuartal berturut-turut terjadi penurunan, dan itu kita alami di tahun 2020. Ada waktu COVID mulai masuk ke Indonesia ya, kita sama-sama tahu Maret 2020 diumumkan, dan kemudian 3 kuartal kita mengalami penurunan minus, dan itulah yang disebut dengan resesi. Secara definisi sederhananya seperti itu. Kemudian di 2023 tentu harus kita lihat lagi apa sih yang terjadi paling tidak 2-3 tahun terakhir, dan kemudian kira-kira tahun depan seperti apa tuh Mbak. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, 2019 mengajarkan kepada kita end of year-nya menuju awal tahun 2020 adalah kita sama-sama mengetahui ada COVID-19 pandemik ya. Dan di situ kemudian kita belajar nih 2020 sampai 2021 itu ada saham-saham yang naik, justru naik pada saat pandemi. Jadi tidak semua ketika terjadi penurunan itu semua sektor, subsektor, dan saham. Jadi kita harus memahami nih, ada sektor, ada subsektor, dan kemudian individual stoknya. Kita masih ingat teman-teman sekalian Mbak Maftuh bahwa di 2020 itu sektor teknologi dan farmasi itu mendapatkan quote and quote berkah, sehingga di tahun itu untuk teknologi itu hampir rata-rata naiknya 750%. Itu untuk teknologi. Kemudian farmasi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah di tahun itu yang masih sangat lagging adalah diantaranya properti konstruksi ya. Bahkan sampai sekarang pun masih mengalami itu. Dan kemudian kita lihat di 2021 dia masih mengalami kenaikan juga, tapi mulai ada decline. Nah 2021 kita lewat, 2022 kita sama-sama nggak membayangkan ternyata ada invasi Rusia ke Ukraina. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian, kalau saya boleh meminjam istilah Pak Sandiaga Uno, bahwa military invasion itu bukan sesuatu yang kemudian tidak ada nilai ekonominya. Bahkan teman-teman bisa lihat secara ekonomi Rusia itu mendapatkan keuntungan lebih dari 5 miliar US dollar setiap harinya, padahal biayanya adalah 1 miliar US dollar. Nah, kenapa demikian? Karena dia bisa mendapatkan selisih dari penjualan minyak yang dijual 30% di bawah harga pasar, dan itu menguntungkan. Artinya kalau kita bicara ekonomi politik, kemudian apa? Perang itu seringkali diciptakan ketika ada kebuntuan, ada potensi resesi, dan kemudian terjadi perang. Nah, ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan, contohnya adalah Rusia. Kalau teman-teman mau melihat jauh banget ke belakang, tahun 1991 ketika perang Teluk, Amerika pun mendapatkan keuntungan miliaran dolar dari perang. Nah, kalau kita turunkan, ternyata sampai akhir 2022 ini kita melihat tahun ini dan bulan-bulan belakangan ini, energi itu mendapatkan keuntungan dari salah satunya konflik.
Walaupun secara siklus memang biasanya menjelang akhir tahun kita, kalau di Indonesia kan memang nggak mengalami musim panas dingin yang seperti ekstrimnya di Eropa ya. Nah kalau kita kan cuma ketemu panas dingin, sementara di sana ada 4 musim. Musim dingin seperti ini kebutuhan energi juga luar biasa. Sehingga apa teman-teman? Yang namanya energi itu ada beberapa klasifikasinya, oil and gas itu juga naik. Maka tadi Rusia pun menikmati kenaikan dari invasi dia. Kemudian batu bara yang selama ini dianggap sebagai energi yang mungkin tidak ramah lingkungan kembali dilirik karena dia memang secara cost lebih murah dibandingkan misalnya kita kenal yang namanya energi baru dan terbarukan. Nah itu yang kemudian kita lihat, makanya dari sektor ini ada oil and gas yang naik. Kalau kita lihat ya memang kita bisa melihat ada Pegas misalnya seperti itu, ada Medco misalnya, kita bicara sahamnya. Kemudian kalau kita bicara batu bara, ada produsen-produsen yang menikmati. Kalau di dalam negeri itu ada PTBA, meskipun nanti kalau kita mau bedah ada kontroversi di mana dia membeli PLTU yang sebenarnya sudah akan mulai ditinggalkan. Konferensi kemarin yang G20 ada insentif untuk ke sana, kita harus ninggalin batu bara. Kemudian ada Harum, ada Indi, ya itu saham-saham yang mendapatkan limpahan. Kemudian sebagian dari yang lain ada mulai melihat ke depannya adalah energi baru dan terbarukan. Di antaranya kuncinya apa? Nikel. Di situ misalnya kita kenal ada Inco. Jadi ini menarik Mbak. Kalau kita melihat 2023 berarti masih ada peluang dong, selalu ada peluang. Bahwa tidak semua ketika ada ancaman resesi kemudian terjadi penurunan di semua sektor ataupun semua saham. Justru kadang-kadang berkahnya seperti itu. Boleh ditambah sedikit? COVID-19 itu adalah berkah bagi bertumbuhnya investor retail di Indonesia. Karena apa? Jauh sebelumnya kita melihat jumlah investor kita hanya berapa? Tidak ada lebih dari 1 juta menuju 2 juta. 4,5 juta itu terjadi pada saat kenaikan di COVID. Per Agustus atau September kemarin atau Oktober, investor kita totally ya, baik itu di saham, reksadana dan yang lain-lain di pasar modal itu sudah di angka 9,5 juta investor. Walaupun teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari jumlah populasi penduduk kita masih sangat jauh dari total 270 juta penduduk kurang lebihnya ya, kita masih di 9,5 juta yang memang itu sudah literasi ya, mereka sudah inklusi dalam keuangan di pasar modal. Apalagi kalau kita nanti diskusikan di pasar modal syariah, itu lebih kecil lagi. Gitu Bapak tuh. Oke Pak, mungkin juga bagi pemula nih Pak, ada pertanyaan juga. Apa saja investasi yang aman sih Pak bagi pemula seperti kami ini di era resesi global seperti sekarang, nanti di tahun depan mungkin ya 2023? Baik, saya akan gabungkan investmentnya dari beberapa ya, artinya kita gabungkan di capital market, di pasar modal, baik pasar modal, apalagi kita bicara ekonomi Islam ya, mesti tahu nih ya, pasar modal syariah, kemudian di konvensionalnya, dan juga yang secara umum, walaupun kita tidak akan mendiskusikan lebih jauh di pasar uang ataupun di perbankan. Tentu teman-teman, kita harus lihat kecenderungan suku bunga kita yang akan terus naik. Bahkan kalau kita bicara suku bunga, maka kita tidak bisa melupakan adanya Fed, suku bunga The Fed yang ada di USA. Dan kenapa sih mereka melakukan itu? Kita sedikit kilas balik bahwa sebenarnya hidup kita nih, Mas, Mbak, teman-teman sekalian, itu hanya berjalan dari satu krisis kepada krisis yang lain. Kita beranjak dari satu krisis kepada krisis yang lain. Mungkin teman-teman belum lahir tuh tahun 98, belum ya? Krisis moneter. Kira-kira krisis moneter itu apa sih? Di perbankan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian tahun 2008 itu juga sama, subprime mortgage di Amerika, krisis ketika memang produk-produk perumahan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak secara pemberian kredit akhirnya pecah. Kita kenal dari adanya Lehman Brothers yang kemudian merembet kepada yang lain. 2010 sempat ada Yunani, kemudian orang melihat siklusnya. Kalau 98, 2008, berarti kira-kira 2018 akan ada krisis. Ternyata 2018 nggak muncul yang sedemikian itu. Mundur, boleh dikatakan, quote and quote mundur di 2019. Tapi hampir siklusnya 10 tahun. Apa sih yang kemudian terjadi secara umum? Ketika terjadi krisis, maka pemerintah itu akan melakukan yang namanya menggelontorkan dana kepada masyarakat. Untuk apa sih? Untuk membangkitkan ekonomi. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika subprime mortgage 2008 misalnya, Amerika melakukan yang namanya quantitative easing. Digelontorkan uang itu kepada masyarakat luar biasa. Sama aja, teman-teman, kenapa Indonesia itu masih tumbuh di waktu COVID-19 2020? Karena 51% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi, lebih detail lagi konsumsi rumah tangga. Maka teman-teman akan kenal yang namanya bantuan langsung tunai, bla bla bla, itulah yang menggerakkan ekonomi kita.
ingat ya 51% itu dari konsumsi rumah tangga. Jadi teman-teman itu belanja di angkringan dan seterusnya di tangga kiri kanan itu yang menghidupkan ekonomi. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Uang yang beredar di masyarakat itu harus ditarik. Supaya ditarik bagaimana caranya? Naikin suku bunga. Kalau Amerika juga mau narik uangnya, dia juga naikin suku bunga. Baik itu uang US dolarnya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri akan ketarik. Nah, Indonesia juga harus melakukan hal yang sama. Karena apa? Kita mencegah namanya capital outflow, uang yang keluar dari Indonesia. Ini nanti akan saya ceritakan kenapa suku bunga itu naik, dan kita memang harus punya selisih dengan suku bunga The Fed. Ya kan, seperti itu. Bank Indonesia akan BI 7 day rate itu ya, itu dia akan selalu diupayakan lebih tinggi, paling tidak 100 basis point di atas suku bunga The Fed. Nah, apa imbasnya? Kalau teman-teman mau cermati di perbankan, tentu suku bunga deposito akan naik. Nah, teman-teman jangan hanya lihat di perbankan, jangan lihat hanya di deposito, teman-teman. Itu yang paling konvensional ya, kalau mau nyimpen duit ya jangan di bawah bantal lah, kira-kira seperti itu. Harus di instrumen perbankan, supaya juga tidak hanya secara safety kita pasti tahu, yang kemudian juga bahwa kita harus bisa menghidupkan supaya ekonomi itu bergerak, ya kan? Terus yang kedua, kalau suku bunga di perbankan naik, kemudian deposito itu naik, teman-teman bisa melihat tuh yang barusan diluncurkan kemarin di pasar modal itu ada namanya sukuk. Sukuk itu kalau dulu orang mengenalnya obligasi syariah, tetapi definisi ini banyak kemudian ditinggalkan karena secara akad itu berbeda sekali. Prinsip Islam tidak membolehkan jual beli utang. Obligasi kan surat utang. Nah, kalau di konvensional, obligasi ini kalau diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta, dia mesti di atas suku bunga deposito. Nah, teman-teman, kemarin barusan aja pemerintah meluncurkan namanya ST009. Jangan dibilang ST12 ya, ini ST009. Sukuk tabungan. Dia, teman-teman, itu imbal hasilnya adalah 6,15%. Itu lebih tinggi di atas deposito. Karena apa logikanya? Kalau dia di bawah deposito, maka dia akan laku. Ya kan? Dia harus di atas deposito. Jadi kalau teman-teman punya uang, bisa aja dipilah-pilah, dipisah-pisah portofolionya. Misalnya kalaupun deposito ya deposito sedikit, kemudian di tabungan. Jadi kalau kita alokasi ya, ada cash yang di tangan, cash yang ada di dompet, cash yang ada di ATM, deposito misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman bisa diversifikasi di sukuk. Sukuk ini sekaligus membangun negeri, luar biasa teman-teman. SBSN, surat berharga syariah negara. Di antaranya yang terakhir adalah ST009 yang itu langsung oversubscribe. Oversubscribe itu peminatnya jauh lebih besar daripada dana yang dibutuhkan. Terus apa lagi? Teman-teman diversifikasi di reksadana. Nah, reksadana ini bisa reksadana pendapatan tetap maupun reksadana saham. Terus yang terakhir jangan lupa supaya kita juga encourage our knowledge ya. Taruh di saham. Dan saya sangat prefer teman-teman di saham syariah. Kenapa? Cash basis, kita beli hanya dengan uang kita, pakai duit kita, only daftar efek syariah atau syariah stok hanya di Indonesia Syariah Stock Index atau ISI, itu aja yang kita beli, ya kan? Terus kita nggak bisa melakukan transaksi-transaksi yang melanggar ketentuan syariah, dan itu sebenarnya sangat cocok dengan prinsip investasi. Maaf tuh teman-teman sekalian, kalau mau beli saham jangan pakai duit utangan, bener nggak? Iya dong, kita mau investasi pasti nyisihin uang, bukan menggali lubang baru kemudian buat investasi. Sebuah kesalahan kan sebenarnya di situ. Nah itu Mbak. Jadi kalau misalnya jadi sederhananya apa? Kemana kita mau lakukan? Deposito bisa untuk diversifikasi uang kita. Kemudian di sukuk. Sukuk misalnya kemarin ya sukuk tabungan 009 yang imbal hasilnya lebih tinggi. Kemudian apa lagi? Boleh tuh di yang namanya diversifikasi di realnya. Misalnya beli emas. Di Jogja ini kan banyak mas yang di depan yang megang kamera saya ini Mas Heri kan gitu. Masnya banyak, lebih dari 24 karat kan gitu. Nah itu bisa sebagai instrumen investasi untuk jaga-jaga. Kenapa sih mas itu untuk menjaga kekayaan? Enggak bikin kayanya jangan luar biasa, enggak, tetapi dia untuk menjaga. Dan diantaranya itu. Kemudian apa? Yang terakhir adalah coba alokasikan di saham syariah. Seperti itu. Oke Pak, berbicara tentang saham ya Pak ya, apa sih Pak keuntungan saham sendiri gitu, jika kita membeli saham itu? Oke, jadi sebenarnya secara sederhana saham sebagai penyertaan modal kita, jadi supaya nggak salah ya bahwa itu adalah orang kan biasanya mana nih sertifikatnya gitu kan, ya aslinya itu ada, tetapi sekarang semuanya sudah dalam bentuk catatan elektronik. Sebagai penyertaan modal kita terhadap perusahaan, teman-teman harus catat nih, beli saham itu beli perusahaan.
Jadi kalau saya beli saham Telkom berarti saya adalah pemilik Telkom. Ketika saya beli Bank Syariah Indonesia BSI ini, yang dulu mergeran antara Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah, itu adalah berarti kita pemilik dari Bank Syariah Indonesia. Nah, teman-teman tiap hari pakai misalnya dari mandi ya, misalnya kita mandi itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya Unilever misalnya. Naik ke sini naik, misalnya Honda, produknya Astra Honda motor misalnya seperti itu. Kemudian di rumah masak pakai gas, ya dari perusahaan gas negara. Kemudian tabungan yang ada di dompet kita itu sebenarnya kita bisa memiliki perusahaannya, walaupun hanya dalam satuan yang terkecil dalam pasar modal, yaitu satu lot. Satu lot itu kan 100 lembar. Nah, kenapa sih orang beli saham? Pasti ada dua alasannya. Yang pertama adalah ingin mendapatkan dividen. Jadi beli perusahaan, mestinya kita beli perusahaan yang untung dong. Bener nggak? Masa kita mau beli perusahaan yang berpotensi rugi? Pertama, orang mencari dividen, maka lihat pertumbuhan potensi dividen dia. Contoh, dalam 2 tahun terakhir BSI ini belum bagi dividen. Tahun ini sudah mulai bagi dividen. Artinya apa? Proses merger itu butuh waktu, need time. Bayangin gabungin 3 sistem, gabungin dari berbagai macam gini-gini, baru kemudian tahun ini sudah mulai ada dividen. Dividen ini sebagai tolak ukur kinerja yang bagus untuk sebuah perusahaan. Yang diharapkan investor adalah terbaginya atau diberinya dividen. Dan ini secara akad kan betul banget ya, kita kan syirkah ya, kerjasama. Syirkahnya syirkah musahamah misalnya seperti itu, mal dengan mal, dan kita bisa mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Itu yang pertama, dividen. Yang kedua, capital gain. Berarti selisih antara harga beli kita dan harapan pada saat kita menjual nanti. Contoh, pada saat BSI, BRIS ya, pada saatnya BRIS itu mau di merger itu kan sempat turun ya, masih di bawah 300-an turun gitu. Ada dosen ekonomi di UAD ini yang beli di sekitar di bawah 300 dan jualnya di atas 1000. Wow, kenapa? Itu yang namanya capital gain. 1000 dikurangi 300, 700 rupiah kali berapa lot yang beliau miliki, jadilah rumah. Itu cerita. Tapi apakah semuanya kemudian seperti itu? Mungkin ada yang bisa saja dia beli buy on sale, dibeli di atas kemudian jualnya di bawah. Maka salah satu yang harus diperhatikan teman-teman sekalian untuk membeli saham, catat yang pertama, uangnya harus idle fund. Uang dingin, uang nganggur, bukan uang SPP. Ya, jangan sampai nanti pas jatuh tempo bayar SPP sahamnya belum naik malah turun. Nah, ini kemudian ada persepsi buruk seperti itu. Di luar itu Mbak, sebenarnya saham itu karena dia kepemilikan, maka kita punya hak juga, hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Jadi kan keren tuh Mbak sama Mas tuh, izin sama dosen tuh, Pak hari ini saya nggak masuk, kenapa? Saya mau ikut RUPS, keren kan? Gitu. Atau di depan calon mertua gitu kan, di depan calon mertua, kerjaan kamu apa? Saya investor Pak, saya pemilik Telkom, saya pemilik Unilever, saya pemilik Pegas, saya pemilik Bank Syariah Indonesia. Walaupun teman-teman nggak usah nyebutin lot yang dimiliki, satu lot, tapi kan ada pemilik gitu loh. Nah, tapi itu bagian dari manajemen keuangan kita, bagaimana mengelola keuangan kita. Kadang-kadang kita sering meremehkan, 100.000 itu apa sih, 1.000 itu apa sih, padahal 1 miliar pun nggak akan genep kalau nggak ada 1.000. Jadi seringkali meremehkan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil aja kita gagal untuk mengelolanya, apalagi yang besar, kan gitu. Jadi sekarang kan sangat mudah ya, starting 100.000 hanya dimulai dari 100.000 teman-teman bisa jadi investor. Ya bayangin loh teman-teman, dengan 100.000 itu teman-teman bisa beli Sido Muncul loh, saham syariah loh. Yang kita kalau di Indonesia itu, saya waktu berkunjung ke Sido Muncul, pertanyaannya sederhana Mbak, kenapa beli Sido Muncul? Ya orang Sido Muncul ganti balik bertanya, kira-kira besok ada orang yang potensi masuk angin nggak? Ada kan? Ya, berarti produk kami laku kan, ya seperti itu. Semakin produknya bagus, laku dan seterusnya dia menghasilkan. Waktu itu mau ekspor bla bla bla. 2017 itu harganya masih di sekitar 500 di bulan Oktober, di bulan Desember itu sudah merangkak ke 800, tahun berikutnya sudah ke 1.600, 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari harganya. Karena apa? Kinerja, dia termasuk yang sering bagi dividen. Nah ini contoh bahwa kita punya milik rapat umum pemegang saham, kita bisa hadir, kita bisa memberikan suara, walaupun mungkin kalau hanya satu lot ya suara kita nyaris tak terdengar ya kan. Terus dengan 100.000 tadi teman-teman selain memiliki, misalnya ini beli Sido Muncul itu kan harganya 770-an, 750, berarti baru 75.000, berarti masih ada sisa. Kira-kira berapa? 25 ribuan ya. Kalau kita punya modal 100.000, teman-teman bisa beli Ispak Hotel. Teman-teman tahu yang di Jogja ya, ada Ispak Hotel, Ispak yang ada di daerah arah ke Jalan Solo itu harganya berapa?
100 rupiahan, berarti hanya butuh uang 10.000. Coba bayangin, beli es teh, beli es dawet, es cendol gitu kan, 10.000 dapat beli Ispak Hotel, dan Anda bisa memilikinya. Sehingga kalau Anda berkunjung ke Ispak Hotel, katakan aja sama yang bukain pintu di depan, ini hotel milik saya kan gitu. Ya seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman, lebih dahsyat lagi, di pasar modal syariah itu saham-saham yang teman-teman beli, saham-saham syariah yang teman-teman beli bisa dizakat, infakkan, dan disedekahkan, bahkan juga bisa diwakafkan. Bagi yang masih jomblo, bisa untuk mahar saham syariah. Oh, keren sekali kan. Mungkin ini apa lagi nih Mbak yang harus kita? Apa sih Pak resiko yang akan kita hadapi ketika kita membangun saham atau memiliki saham? Oke, memiliki saham. Ya sama aja, kita beli perusahaan resikonya apa Mbak? Bangkrut. Bangkrut. Itu yang paling ekstrim. Tetapi proses bangkrutnya kan nggak mendadak ya. Iya. Misalnya perusahaan A hari ini masih beroperasi, tahu-tahu besok pagi langsung tutup kan? Nggak begitu kan. Ya kecuali force major ya, misalnya terjadi perang, terjadi kerusuhan, kemudian ini ya itu force major. Tetapi secara umum proses kesana itu yang harus teman-teman pahami bahwa potensi delisting. Ya, jadi saham itu ada risikonya apa? Lepas dari catatan di bursa, namanya delisting. Tetapi delisting ini ada dua. Yang pertama voluntary delisting, dan ini pengalaman ada di kota Jogja. Teman-teman mungkin generasinya saya nggak tahu, ada yang mungkin generasi SGM, Sari Husada ada di dekat tengah kota ya, di Yogyakarta, dan pabriknya ada di arah Klaten. Itu dia dulu listing Mbak, namanya kode sahamnya SHDA, Sari Husada, tapi kemudian dia voluntary delisting. Nah kalau voluntary delisting ini contohnya Aqua juga itu voluntary delisting, Komatsu Indonesia itu voluntary delisting. Kalau mau voluntary delisting ini dari saham yang tercatat, misalnya kalau Sari Husada waktu itu sekitar 1.200, dia di buyback, dia dibeli semua saham yang ada di masyarakat sekitar 4.800, bayangin 4 kali lipat. Komatsu itu dari 3.000 ke 9.000. Dahsyatnya itu Aqua itu dari ratusan ribu sampai jutaan. Nah itu kalau voluntary delisting. Nah kalau yang tadi, kalau bangkrut itu berarti apa? Ya bahasanya mungkin sederhananya forced delisting ya, dipaksa untuk keluar karena memang kinerjanya buruk, perusahaannya nggak ada, dia bangkrut dan seterusnya. Itu resiko terburuk ketika kita punya saham. Kalau begitu berarti apa? Ya bahasa sederhananya tinggal wallpaper aja, tinggal jadi kertas. Tetapi proses menuju ke sana itu ada aturan. Di peraturan OJK tahun 2021 ada untuk perlindungan investor supaya investor tidak kemudian hilang seluruhnya. Jadi ada proses tender offer. Tender offer itu ada kewajiban tuh dari emiten untuk membeli semua saham yang mau dia misalnya delisting, baik itu voluntary maupun yang forced delisting semacam itu. Oke, berbicara tentang resiko saham ya Pak, pasti kan saham kan ada juga ya naik turunnya. Bagaimana sih Pak kita mengatasi saham yang sedang turun gitu? Ya, kita lihat ke fundamentalnya ya. Kalau saham itu terjadi penurunan, cek fundamentalnya teman-teman. Apakah terjadi something wrong terhadap fundamental perusahaan itu? Kalau misalnya dia jadi gini, kita harus tahu how the market works. Bagaimana sih sebenarnya pasar itu bergerak? Ya, pertama tadi orang membeli saham, membeli perusahaan itu kan karena ingin mendapatkan earning, salah satunya seperti itu. Yang kedua ingin cepat, karena saham itu liquidnya luar biasa. Kalau Mas dan Mbak beli tanah itu jualnya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu laku. Mobil aja juga begitu kan. Nah saham kita hanya butuh berapa detik ya, selama jam kerja kita bisa jual ke kiri. Nah kemudian kita lihat ada sentimen kan Mbak. Selain di situ ada suku bunga, ada macam-macam. Kalau satu perusahaan itu ternyata dia turun hanya karena sentimen, contoh misalnya pada saat, saya kasih contoh yang ekstrim ya, pada saat COVID-19 ya, begitu terjadi pengumuman kan kemudian sampai 26 Maret lah kira-kira, itu kan saham turun drastis tuh. Tapi kan sebenarnya sebagian besar karena sentimen. Baru kemudian seleksi alam kan, yang memang bagus fundamentalnya dia segera balik, pullback, technical rebound. Nah kalau memang dia turun bukan karena sesuatu yang sifatnya fundamental, teman-teman masih bisa justru nambah lagi, beli lagi kan begitu. Tapi kalau dia memang turun karena sesuatu yang salah dari perusahaan itu, ya sudah. Opsi yang kedua adalah switching, cut loss, switching. Kita bisa pindah kepada perusahaan yang lain, karena itu untuk mengamankan kita. Nah kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Restrukturisasi. Restrukturisasi itu pilih saham yang masih inline dan kemudian lepasin saham-saham yang memang nggak inline.
Karena kan begini, penyakitnya investor tuh gini Mbak, memegang saham yang buruk lama itu lebih mampu daripada kalau memegang saham yang berpotensi untung. Jadi penyakitnya begitu. Kalau punya saham baru untung 1%, 2% itu udah bingung mau jualan. Sementara kalau dia rugi itu langsung beralibi, saya kan investor jangka panjang. Padahal kan sebenarnya kita harus evaluasi apakah saham itu masih layak untuk kita pegang. Jadi di antara risiko tadi yang paling ekstrim, delisting misalnya, yang kedua memang terjadi risiko pasar. Salah satu risiko pasar adalah fluktuasi harga yang naik dan turun. Kalau bagi investor jangka panjang, memang kalau perusahaannya bagus, penurunan itu bahasa kami di pasar, penurunan adalah berkah. Coba Mbak, di Maret 2020 itu cari saham-saham yang bagus fundamentalnya itu banyak dan murah-murah. Jadi sekedar cerita, ponakan saya nikah di Juni 2020. Beli saham apa? Calon suaminya kasih mahar apa? Antam. Antam waktu itu harganya 500 sampai 600 rupiah. Mbak tahu 3 bulan kemudian, di bulan Oktober 6 bulan kemudian harganya berapa? 2000, sempat sampai 3000. Coba bayangin, dari 500 jadi 3000, 6 kali lipat. Seperti itu. Oke, gitu lah. Oke Pak, kembali lagi ke tema kita tentang resesi ya, menghadapi resesi. Apakah Pak ada perbedaan gitu menjual saham di tengah resesi dan sebelum resesi itu nantinya gitu? Jadi gini, kalau kita bicara resesi, kembali kepada tadi ya, definisi. Dan kemudian gini, kalau saya mengambil dari Bloomberg, data Bloomberg itu potensi imbas resesi dunia 2023 bagi Indonesia, ini yang ngomong Bloomberg ya, itu nggak lebih dari 3-5%. Karena apa? Karena sebenarnya kita kuat di domestiknya. Nah, kembali pada konsumsi tadi. Nah, tinggal sekarang kita lihat di kuartal-kuartal ini, kuartal 3, kuartal 4, bagaimana kekuatan perbankan kita. Pasar modal itu paling banyak itu kan di finansial porsinya. Jadi perbankan ini kan menguasai luar biasa. Yang konvensional misalnya BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau yang syariah misalnya kita tahu Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Tapi perbankan ini kan porsinya besar. Sementara Indonesia itu surganya net interest margin. Jadi kalau teman-teman sedunia itu tahu bahwa kalau naruh uang di bank di Indonesia, bukan bank Indonesia ya, di bank di Indonesia itu keuntungannya menggiurkan. Artinya apa? Strateginya tadi kembali kepada kita lihat bahwa potensi deposito naik bla bla. Berarti orang akan kemungkinan akan menaruh uangnya di perbankan, dan kita bisa melirik perbankan itu untuk strategi kita menghadapi resesi yang menurut orang 2023, walaupun saya baca bosnya BCA pun juga mengatakan imbasnya nggak separah itu potensinya. Kita yakin dengan kekuatan di dalam konsumsi domestik dan seterusnya. Teman-teman ingat kan, siapa sih yang ngapung di BCA, di BRI, di Danamon, di BNI, di Mandiri? Orang mana? Orang Indonesia kan. Jadi sebenarnya kekuatannya di situ. Nah, ya nanti bagaimana mereka mengelola dana-dana itu. Terus kemudian kita masih diuntungkan bahasanya, seperti halnya Rusia yang diuntungkan dengan dia jualan minyak yang naik, ya kan? Walaupun dia hanya jual 30% di bawah harga pasar, dia tetap untung karena harga pokoknya dia masih untung kan. Nah, kita punya komoditas, kita punya energi, ya, oil and gas, kemudian batu bara, kemudian nikel, kemudian kita punya timah. Jadi ini yang insya Allah secara ekspor kita akan masih bisa jadi pilihan. Selanjutnya apa teman-teman? Kalau kita bicara energi, itu pasti ada substitusi energi. Maka teman-teman lihat, Indonesia ini kan saingannya cuma Malaysia untuk CPO. Nah, dia adalah produk turunan untuk menggantikan energi fosil. CPO ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat tuh saham-saham menjadi saham-saham pilihan di situ. Kemudian baru kita nanti akan lihat ke bawah, misalnya data yang terakhir ya teman-teman, ekonomi kita tumbuh yang terakhir misalnya kemarin 5,7%. Apa sih yang yang membuat ekonomi kita tumbuh selain kita bicara konsumsi ya, rumah tangga? Apa? Pergudangan sama transportasi. Karena dibukanya kita boleh berpindah tempat, dalam artian dulu kan ada konotasinya lockdown ya, artinya kita dikurung semacam di karantina begitu. Mobilitas orang kan sedikit. Coba bayangkan berapa kira-kira nih yang barusan sebentar nih Muhammadiyah barusan muktamar di Solo, Surakarta, muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Mbak pernah hitung nggak pergerakan uang yang ke sana? Nah, coba berapa miliar itu bergerak gitu. Apalagi kalau seluruh Indonesia ini bergerak. Makanya misalnya Jogja itu potensinya kan pariwisata, karena multiplier efeknya luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Ketika UAD ini sudah dibuka untuk tatap muka offline,
misalnya berapa puluh ribu, 20.000 mahasiswanya datang, siapa yang dapat keberkahan? Orang-orang di sekitar sini, kosnya hidup. Coba bayangkan, 20.000 orang jajan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, malam. Sekali belanja katakanlah 10.000, berarti sudah 30.000 kali 20.000, Mbak hitung sendiri. Itu multiplier effect yang akan menghidupkan. Karena apa, Mbak? Krisis dan nggak krisis, resesi nggak resesi, orang butuh apa? Makan. Walaupun mungkin porsinya akan dikurangi. Maka consumer good menjadi pilihan. Misalnya nih, contoh teman-teman mahasiswa yang 7 kali dalam seminggu itu biasanya tidak lepas dari yang namanya produk Indofood. Warung Indo itu jadi pilihan, ya kan? Nah itu bisa jadi pilihan. Apa sih yang mau saya katakan? Consumer good. Consumer goods itu salah satu sektor yang tahan. Mungkin dia tidak akan tinggi sekali menunjukkan profitnya, tetapi dia tahan. Nah, consumer pun nanti kan ada obat-obatan kan di dalamnya. Misalnya kita mau lihat KB Pharma atau yang mungkin misalnya tidak full kimia tadi yang saya sebutkan, Sidomujolo. Nah, itu bisa jadi satu ya yang bisa kita watch bahwa kita selektif tuh. Saham-sahamnya udah kelihatan tuh, tinggal kita placement di sana. Gitu. Oke Pak, ada nggak sih Pak alternatif lain gitu dari investasi saham nanti di tengah resesi 2023 gitu? Ya. Alternatifnya. Ya, tadi saya sampaikan Mas Mbak sekalian, jadi di pasar modal itu kan kita nggak hanya kenal saham ya. Jadi saham, kemudian ada reksadana, ada suku. Nah saya sangat menyarankan diantaranya diversifikasi. Kalau di pasar modal teman-teman, kan kita masih juga ada tuh ETF, Exchange Traded Fund. Jadi di antara ini disebarin aja ya, walaupun nanti kalau mungkin dananya masih terbatas, yang paling terjangkau kan reksadana sama saham. Kalau untuk suku kan misalnya pecahannya harus 1 juta, berarti kan agak lumayan berat mungkin bagi yang pemula. Tapi kalau saham kan only 100.000, hanya 100.000, ya kan seperti itu. Dan teman-teman kalau punya saldo 10.000 di ATM misalnya, transferin aja ke RDN, rekening dana nasabah. Coba bayangin, nggak terasa loh nabung 10.000 beli ini SPAK, nabung 10.000 beli ini SPAK, nabung 10.000 beli ini SPAK, kan nggak terasa. Dalam setahun Anda punya 12 lot. Itu lebih berarti. Jadi banyak strateginya, tinggal disesuaikan kantongnya kantong mana. Kalau memang kita bisa melakukan dollar cost averaging, artinya bahasa di bursa itu yuk nabung saham, gerakan menyisihkan sebagian pendapatan kita, katakanlah 10%. Teman-teman dapat uang saku katakanlah 500.000, yang 50.000 sisihkan dulu dan belikan di saham terus aja. Teman-teman bisa rasakan kok, namanya compounding interest itu benar-benar ada. Yang sekarang harganya katakanlah, teman-teman lihat sekarang harga saham BRI Mandiri itu berapa? Dia naik sampai sekian tinggi, kemudian dipecah lagi, naik lagi. Nah itu kan compounding interest dalam jangka panjang, bahwa kalau bahasa dininya ya bunga berbunga, dalam artian dia naik gitu ya bahasanya sederhana. Tapi itu bukan bunga dalam artian riba ya. Dalam bahasa ini adalah perusahaannya kan bertumbuh berkembang sehingga dia menghasilkan dividennya dibagi, kemudian balikin lagi untuk modal dan seterusnya, sehingga dia tumbuh seperti itu. Gitu. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir juga sudah dijawab ya Pak, tips membeli saham. Bapak sudah menjelaskan gitu. Ya, tapi ini Mbak, saya ingin sampaikan misalnya tipsnya itu dari mulai kita merubah mindset kita, terus alokasikan dari uang pendapatan kita. Yang pertama misalnya teman-teman harus menyikapi, kalaupun sudah sampai nisabnya keluarin zakat, kalau belum infaklah, itu sisihkan di awal. Terus mulailah dari mungkin 10% dari pendapatan kita untuk mulai investasi. Saving, investing, method. Jadi nabung sekaligus beliin di saham. Terus apa? Ya konsumsi kita nggak lebih dari 40 atau 50%. Jangan sampai ada utang. Kalau emang nggak ada utang, tambahin tuh di proporsi di investasinya. Yang terakhir jangan lupa tetap harus ada proteksi. Teman-teman punya BPJS ataupun asuransi yang swasta lainnya, monggo. Itulah kita dalam rangka hifdzul mal. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Islam sangat paham itu. Menjaga harta, menumbuhkannya, menjaga penumbuhkannya, menjaga dan menumbuhkannya. Jangan sampai kita nggak mempersiapkan. Bukan melawan takdir, tapi justru kita selalu mempersiapkan yang lebih baik, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah teman-teman, tadi sudah di-spill nih untuk tips membeli saham. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin dari Bapak itu ada closing statement gitu, mungkin buat teman-teman semua. Oke, teman-teman sekalian, the best time to invest itu 20 years itu. Jadi sebenarnya waktu untuk melakukan investasi itu sebenarnya udah lewat 20 tahun yang
second time for invest adalah now. Jadi jangan ditunda. Kalau kita sudah punya bekalnya, cara terbaik adalah segera memulai, dan mulai dari yang paling kecil, yang sederhana, kemudian dimulai sekarang juga. Semoga ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin itu ya closing statement dari Bapak Heri Gunawan ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman podcast untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang pastinya lebih menarik ya teman-teman. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadiri podcast ini mungkin dengan pembahasan yang luar biasa. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.